Selamat datang di Hasutan Muham, bukan ngajak sesat, cuman ngajak mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bersama dengan Kang Yus. Ya. Beliau dari mana, Kang? Dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor, tepatnya di mana? Di Kalimurni, Kalimurni, Kelurahan Kencana. Kelurahan Kencana. Nah, beliau ini adalah salah satu profesinya, di samping beliau pensiar agama juga, beliau adalah seorang terapis. Artinya beliau sering membantu orang lain dengan keahliannya, yaitu terapi kesehatan. Nah, di Hasutan Muham ini saya mencoba menggali beberapa menit ke depan, Bang Yus ya, tentang terapi. Dari sejak kapan Kang Yus berkecimpung ya di bidang terapis ini? Alhamdulillah, untuk terapi ini saya sudah berkecimpung hampir 5 tahun ya, Ustaz ya. 5 tahun. Udah hampir 5 tahun sampai sekarang ini saya masih menggeluti terapi. Memang kalau di kampung-kampung biasanya nyebutnya bukan terapi itu bahasa Intelek. Oh, Intelek ya. Intelek. Kerennya gitu. Kerennya bahasa Intelek. Sebetulnya terapi itu apa itu? Urut, iya. urat saraf. Pas itu. Urat. Jadi kalau bukan urat jangan diurut. Betul. Iya. Itu sudah berapa ini? Berapa pasien yang udah nggak hitung kali ya? Ya, alhamdulillah pasien-pasien yang udah saya tangani, yang sudah saya pegang itu ya ada ratusan lah. Ratusan, diantaranya penyakit stroke, saraf kejepit, urat kejepit, ya badan pada pegel. Kalau bahasa orang kampung itu pada meluang, sakit pinggang, turun bro ya, dan juga ya. vertigo dan yang lain-lainnya. Yang jelas kalau masalah pegel, vertigo, pusing 7 keliling, asal jangan pusing uang. Nah ini kebanyakan untuk saat ini pasien itu mengeluhkan badan-badan pada pegel. Pada pegel. Diantaranya badan berarti bisa diterapi gitu kan? Bisa diterapi. Bisa diterapi. Tapi kita harus tahu titik-titik mana yang harus kita terapi. Nah, kan begini kan, sebaiknya orang itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Nah, jadi para pemirsa Hasutan Muham, jadi sebelum kita sakit, sebaik kita lebih baik mencegah. Karena itu lebih baik. Nah, itu kira-kira untuk perawatan, pencegahan itu berapa bulan sekali kamu tuh di terapi? Ya kalau untuk perawatan ya seperti kayak Kiai gini ya, usianya kan udah pala 5 ya. Iya, pala 5. Betul. Seharusnya di terapi itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, dan juga di situ kalau saya kan sistemnya terapi mandiri. Setelah kita terapi, yang diterapi itu harus mandiri. Dalam arti apa? Dia di rumah itu harus banyak latihan. Banyak latihan menggerakkan badan. Kalau ada apa namanya tuh? Panduannya. Panduan ininya ya, berarti ya bukan hanya sekedar diurut selesai, tapi ada gerakan-gerakan untuk supaya kita perawatan tadi ya. Jadi ada senamnya lagi. Ada senamnya. Jadi Kang Yus ini bukan seperti makan kacang lupa kulitnya. Ya. Jadi bukan masalah materi. Kang Yus ini bahkan dikasih sampai masalah senamnya, supaya terus terjaga. Beda mungkin sama terapi-terapi yang hanya tujuannya masalah
ekonomi, sehingga tidak memberikan tips untuk pasiennya kan ya. Ini luar biasa. Ini benar-benar ingin membantu sesamanya. Nah, apa sih namanya kan, kalau apa sih namanya, kayak stroke itu ini sekilas saja. Kalau stroke itu kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang yang stroke itu kan biasanya? Stroke ini kan ada dua macam ya, ada stroke ringan dan juga ada stroke berat. Nah, justru yang lebih susah itu kita mengobati orang yang stroke ringan. Nah, stroke ringan kadang-kadang hanya sebelah gitu ya. Kalau stroke berat itu kan seluruh badan, ya. bahkan kaki pun kadang-kadang tidak bisa bergerak. Iya. Gitu kan. Sampai suaranya pun nggak bisa. Suara pun nggak bisa. Nah, di situ kita akan menangani. Pertama, kita akan menangani pasien stroke itu dari arah kaki. Dari arah kaki sampai ke pinggang. Nah, sampai ke pinggang. Tujuannya untuk supaya apa? Semua penyakit itu kan pusatnya adanya di kaki. Nah, saraf-sarafnya adanya di kaki. Kita pencet seluruh kaki, kita terapi terus itu kalau memang dia tuh bisa bergerak gitu kan. Nah, bisa bergerak, bisa melipat, bisa apa. Nah, setelah itu baru kita arah ke badan. Nah, untuk penanganannya itu, untuk pasien terapi itu memang kita harus sabar. Nah, pertama kita harus sabar, kedua kita harus kontrol. Nah, dalam 1 minggu misalkan untuk hari ini nih saya terapi, nanti untuk 1 minggunya pun harus saya lihat. Nah, di 1 minggu itu kita sudah memberikan pelajaran untuk si pasien. Nah, saya kasih pelajaran, contoh seperti bagaimana cara menggerakkan kaki, bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara berjalan, itu semua akan berarti kita ada cara-caranya ya. ada cara-caranya setelah diterapi itu. Baik-baik, makanya tadi sebelum sebelum stroke lah, kita tadi harus ada pemeliharaan sebulan sekali, dengan berusaha niat kita supaya tidak kena stroke. Gitu ya, untuk menjaga supaya kita tidak terkena stroke. Yang pertama, apabila kita ini bangun tidur, itu jangan langsung bangun. Itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Kita jangan langsung bangun. Kita melekkan mata dulu kira-kira 5 menit, baru kita bangun. Dan bangunnya itu kita jangan sambil celentang. Nah, itu harus posisi miring. Posisi miring. Nah, di situ kita harus duduk dulu. Kira-kira 2-5 menit, baru kita berjalan. Karena apa? Di posisi bangun tidur itu darah, kotor, urat saraf semua di sini masih pada ngumpul. Jadi khawatir kalau misalkan kita langsung bangun, bahasa orang kampung itu kelingan langsung, ini banyak sekali yang terjadi. Salah satu kita penyebab atau supaya dijauhi dari penyakit stroke itu tadi, sebelum bangun tidur duduk dulu, baru setelah tenang bisa bangun lah. Baik, ini hanya sekilas saja. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mencoba merasakan jasa beliau, bisa dihubungi di nomor berapa, Kang? Bisa menghubungi saya ke Pak Kiai. Ke saya aja. Ke Kiai aja nanti saya kasih nomor HP beliau, biar langsung nanti di bawah saya kasih nomornya. Nah, beliau ya. Satu lagi Kiai, kalau jangan khawatir berobat dengan saya ini masalah biaya. Nah, biayanya berapa? Kalau kata bahasa Arabnya mafi muskilah, tidak ada masalah, nggak ada uang. Silakan datang, itu nomor sekian. Nah, insya Allah dengan niat sama-sama ikhlas, insya Allah penyakit kita dengan usaha beliau
jasa beliau Allah sembuhkan. Amin. Demikian Kang Yus, terima kasih Ya. telah berbincang ringan di Hasutan Muham. Silakan bagi saudara-saudara yang ingin memakai jasa beliau bisa menghubungi di channel Hasutan Muham. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.